Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 Kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bagian organ pernapasan manusia. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk, langsung saja kita mulai ya anak-anak. Organ pernapasan manusia. Kak, apa sih arti pernapasan atau bernapas itu? Nah, pernapasan berasal dari kata bernapas. Bernapas adalah suatu proses menghidup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan. Nah, sedangkan oksigen ini adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah gas beracun yang berbahaya jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Jadi kita itu menghirup oksigen atau O2 anak-anak. Kita menghirup udara yang bersih, lalu kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu organ-organ pernapasan manusia anak-anak. Mulai dari organ yang pertama yaitu rongga hidung anak-anak. Nah, rongga hidung ini adalah tempatnya proses bernapas pada manusia yang diawali dengan menghirup udara melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung udara mengalami penyaringan oleh rambut-rambut halus sehingga kotoran debu tidak ikut masuk bersama udara anak-anak. Nah, selain disaring, udara yang masuk dilembabkan dan mengalami penyesuaian suhu oleh selaput. Kemudian kita lanjut ke organ pernapasan yang kedua yaitu ada faring anak-anak. Nah, faring ini adalah proses setelah udara masuk ke hidung adalah masuk ke faring. Nah, pada faring terdapat episglotis, yaitu yang berfungsi sebagai pembatas di antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Faring berfungsi untuk menghubungkan rongga hidung dengan laring. Organ pernapasan yang ketiga yaitu ada laring anak-anak. Nah, laring ini adalah proses setelah udara masuk ke faring adalah masuk ke laring. Laring atau teka atau jakun ini yang sering kita sebut dengan jakun ya anak-anak, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Pada laring terdapat katup epiglotik yang otomatis tertutup saat menelan makanan sehingga tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, kita lanjut ke organ pernapasan yang keempat, ada trakea anak-anak. Nah, trakea terletak di depan kerongkongan dan tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, dinding trakea dilapisi oleh sel epitel berambut getar atau silia dan selaput lendir. Keduanya memiliki fungsi menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang terbawa masuk bersama udara. Nah, trakea ini bercabang dua anak-anak. Yang satu menuju ke paru-paru kiri dan yang satu menuju ke paru-paru kanan. Kemudian organ pernapasan yang kelima yaitu ada bronkus anak-anak. Bronkus ini adalah batang tenggorokan yang bercabang dua. Nah, yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Nah, di setiap bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Cabang bronkiolus akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Dan organ pernapasan yang keenam ada alveolus. Nah, alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam paru-paru anak-anak. Dan yang terakhir, organ pernapasan manusia yang paling penting dan utama yaitu ada paru-paru anak-anak. Nah, paru-paru ini merupakan organ utama pernapasan manusia.
Nah, inilah gambar paru-paru kita, anak-anak. Paru-paru, dan paru-paru ini memiliki cabang yaitu alveolus. Dan ini contohnya ya anak-anak, contoh videonya yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini memiliki cabang. Nah, anak-anak bisa lihat ya di sini.